manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang untuk beribadah pada Jumat Agung hari ini. Disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah Paskah pada hari Minggu nanti akan tetap dilaksanakan seperti biasa, yaitu di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan yang disiapkan oleh Majelis Jemaat Bukit Harapan Loajangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Meski tidak dimungkinkan bersekutu di rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan berhimpun melalui jaringan ini untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini dan telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna, sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini, sudah selesai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati, menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita ini, sekalipun kita menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Nun di Bukit yang Jauh.
pencipta langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita sadar akan keberdosaan kita. Karena itu mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami berhimpun di sini untuk menghayati makna kematian Tuhan Yesus, di tengah pergumulan dunia karena wabah penyakit, kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, namun kami sering mengabaikan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kami, bahkan kasih kepada diri kami yang telah Engkau tebus. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita menyatakan pengakuan kita dengan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Saudara-saudara, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Seperti tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 22 ayat 2 sampai 14. Kita akan baca secara berbahasa. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. dan pada waktu malam, tetapi juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya. Dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat. Dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Amin. Kita sambut mazmur pujian kita melalui lagu Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, datanglah, masuk ke dalam terangmu terang. Yesus dari sengsara sakit datang, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa murai. Yesus Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kasih dan berkat-Mu Engkau senantiasa nyatakan bagi kami dalam hidup ini. Dari hari ke hari kami boleh lalui dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Sampai pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu boleh merayakan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu perkenankanlah kami untuk boleh merayakannya di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kami boleh memahami firman-Mu. Karena itu pakailah hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya 52 ayat 13
sampai dengan Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilut-bilutnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di
Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Kita berdiri dan kita bersama membaca Yohanes 19. Kita membaca dari ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema kita dalam peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah sudah selesai. Sudah selesai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apa yang paling mengerikan dari wabah corona sehingga benar-benar harus diwaspadai dan diberi perhatian yang sangat luar biasa dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lainnya?
Saudara-saudara, ternyata virus corona ini cepat penularannya. Ya, sangat cepat penularannya. Yang kedua, saudara-saudara, ialah bahwa kalau seseorang terjangkit, dia harus dirawat dan tidak ada keluarganya yang dapat mendampingi dia dalam perawatan. Yang ketiga, saudara-saudara, ialah bahwa kalau seseorang meninggal karena virus corona ini, maka secepat mungkin dikuburkan dan tidak didampingi oleh kerabatnya, oleh keluarga besar, tetapi ia dikuburkan oleh orang-orang yang memang punya tugas untuk itu dari pemerintah atau dari dinas kesehatan. Sehingga saudara-saudara, ya, tidak ada kesempatan untuk berkabung di rumah duka. Apalagi kita orang Toraja, ya, tidak ada kesempatan untuk potong babi, tidak ada kesempatan untuk potong kerbau, dan lain seterusnya. Yang lain, saudara-saudara, ialah bahwa banyak kasus yang terjadi ketika orang yang positif kena virus corona lalu meninggal, banyak orang menolak untuk dimakamkan di tempat penguburan itu, di mana banyak masyarakat. Jadi saudara-saudara, ialah bahwa memang patutlah diwaspadai dan sangat mengerikan terhadap virus corona ini. Sampai sekarang memang belum ada obatnya, tetapi para ahli terus-menerus mencari untuk menemukan obatnya. Ya, sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang sehat kembali. Namun saudara-saudara dikasih Tuhan, ada satu virus yang sungguh luar biasa dan lebih dahsyat dari itu. Virus apakah itu, saudara-saudara? Adalah virus dosa. Semua manusia terjangkit dengan virus dosa, dan semua orang mati karena virus dosa. Tidak ada yang tersembuhkan karena virus dosa. Orang berusaha mencari jalan cara ataupun barangkali vaksin untuk menyembuhkan atau untuk mengantisipasi virus dosa. Tetapi saudara-saudara, tidak akan pernah ada. Banyak orang mengatakan, aku bisa menyembuhkan, aku bisa menghilangkan virus dosa. Tetapi semuanya menjadi sia-sia dan tidak mungkin. Namun saudara-saudara dikasih Tuhan, hanya ada satu jalan untuk mengalahkan ataupun membunuh atau menyembuhkan virus dosa itu, yaitu ketika Allah berkenan. Dengan demikian bahwa hanya Allah lah, atau hanya dari Allah sajalah ada kesembuhan, ada pemulihan, ataupun virus dosa itu dapat terkalahkan. Ya, sekali lagi bahwa hanya bisa tersembuhkan atau hanya bisa terbunuh virus dosa itu jikalau Allah berkenan. Dan ternyata saudara-saudara, ialah bahwa Allah berkenan untuk itu. Karena itulah Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, Dia adalah utusan Allah. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagian Alkitab secara khusus dari Matius 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, Tuhan datang dalam rupa burung merpati, dan suara dari surga untuk menyatakan bahwa
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Untuk menyatakan bahwa dia adalah yang diutus oleh Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang turun dari surga. Dan juga saudara-saudara, dalam Matius pasal 2 ayat 7 dikatakan, anakku engkau telah kuberanakkan pada hari ini. Dan masih banyak lagi saudara-saudara, nubuatan dalam perjanjian lama untuk menyatakan bahwa Yesus yang adalah Mesias yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk mengalahkan dosa atau untuk mengembalikan umat manusia kembali kepada Sang Penciptanya, yaitu Sang Allah. Saudara-saudara, kita sebutkan bagaimana cara Allah di dalam Yesus Kristus untuk bisa mengalahkan kuasa dosa itu atau mengalahkan virus dosa itu. Jalan satu-satunya saudara-saudara ialah bahwa harus ada korban. Ya, kalau bangsa Israel dalam pengampunan dosa atau dalam rangka mengalahkan kuasa dosa, mereka memberi korban, dan korban itu adalah binatang. Namun saudara-saudara, bahwa binatang atau korban binatang tidaklah mampu atau tidaklah sanggup untuk pengampunan dosa. Dan karena itu Allah menyatakan pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Karena itulah saudara-saudara, bahwa pada hari ini dalam perayaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hendak menyatakan bahwa inilah korban. Dan saudara-saudara, ketika Yesus hendak menyerahkan nyawanya, maka ia mengatakan pada ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus telah menyatakan perkara-perkara surgawi melalui perkataannya, melalui perbuatannya, melalui mujizat-mujizat, untuk menyatakan cinta kasih Allah, kepedulian Allah, perhatian Allah. Bahkan saudara-saudara, puncak dari karya itu, penyerahan diri secara total, ialah kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kematian Yesus adalah sebuah fakta, adalah sebuah sejarah. Dan dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada saksi yang mengatakan, ada saksi yang melihat bahwa ia benar-benar mati. Yesus mengatakan sudah selesai. Dengan demikian karya Allah untuk mengalahkan kuasa dosa telah selesai. Pekerjaan Yesus Kristus dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa untuk pengampunan dosa dinyatakan bahwa sudah selesai. Dan karena itu saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya berada di dalam pengampunan dosa. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, percaya terhadap pengajarannya, percaya terhadap mujizat-mujizatnya, percaya terhadap karyanya, bahkan percaya terhadap kematiannya. Dan karena itu saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa kehidupan sudah dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Dengan demikian kematian atau kuasa dosa tidak lagi menerobos kehidupan manusia, tidak lagi menguasai kehidupan manusia, sebab ia telah dikalahkan oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena itu saudara-saudara, peristiwa di salib memberikan bukti bagi kita saudara-saudara bahwa memang benar bahwa Allah sungguh mengasihi dan peduli terhadap kehidupan manusia. Peduli terhadap musibah yang terjadi. Setiap musibah-musibah yang terjadi, bahkan akar dari segala musibah atau puncak dari segala musibah adalah kuasa dosa. Yesus telah mengalahkannya untuk mau membuktikan bahwa Allah sungguh mengasihi, Allah sungguh peduli, dan Allah mau berkarya di tengah-tengah segala derita, dalam segala pergumulan masalah, bahkan dalam segala menghadapi musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan ini. Allah sangat peduli. Karena itu saudara-saudara, Allah mempedulikan kita dalam segala perkara. Yang kedua saudara-saudara ialah bahwa dengan momen itu atau dengan momen kematian Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk semakin dekat kepada Dia, untuk semakin percaya kepadanya. Ya, Tuhan selalu membuka diri. Tuhan selalu membuka kesempatan untuk kita dekat, untuk kita datang kepadanya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah melalaikan ataupun menyepelekan segala kesempatan-kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau sekarang ini saudara-saudara, corona semakin merebak, semakin menjalar, tetapi janganlah itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi hendaklah kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang berikut saudara-saudara ialah bahwa kematian Kristus menjadi tumbal bagi dosa, tetapi sekaligus menjadi jaminan hidup kekal, jaminan hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kematian Kristus menjadi jaminan kehidupan kekal, menjadi jaminan terhadap kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan selalu dan sedia untuk hadir dalam kehidupan kita. Apapun Ia korbankan, yang paling bernilai dan paling berharga Ia korbankan, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersyukur dalam kehidupan ini. Yang berikut saudara-saudara, patutlah hidup kita selalu memandang kepada Kristus ini disalibkan. Mari kita merayakan sebagai sebuah pengorbanan untuk kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, karena itu tema kita dalam kematian Tuhan kita Yesus Kristus hari ini atau tahun ini sudah selesai. Karya Allah di dalam Yesus Kristus telah selesai. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita? Ialah kita selalu dekat dengan Tuhan, dan mari kita selalu bersyukur. Pujilah Dia, bersyukurlah kepadanya. Sebab hidup ini adalah hidup yang dianugerahi berkat dan kasih setia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersaat teduh. Yang sudah selesai. Karya Allah di dalam Yesus Kristus telah diselesaikan. Ketaatannya kepada Bapa telah nyata, telah diselesaikan. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita hidup di dalam Dia. Hidup ini sungguh sempurna di dalam Yesus Kristus. Ia telah mengorbankan dirinya hingga mati di kayu salib, supaya dosa-dosa kita dihapuskannya, dan agar kita selalu hidup di dalam kasih karunia Allah. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa menurut doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat di atas muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita aminkan pengakuan iman percaya kita melalui lagu Pada Kaki Salibnya. Saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur yang telah kita siapkan bersama-sama. Firman Tuhan mengingatkan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Sambil kita nyatakan persembahan kita kidungkan di salib Yesus di Kalvari. Oleh darahnya
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami diperkenankan untuk boleh merayakan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam situasi seperti ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ini adalah kesempatan yang indah bagi kami, untuk kami boleh ada bersama-sama dengan anggota keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama, meyakinkan bagi kami bahwa kematian Yesus Kristus sebagai bukti nyata bahwa karya Allah telah dinyatakan. Pengampunan dosa telah berlangsung dan sudah selesai, sehingga kehidupan setiap orang yang percaya adalah kehidupan bersama dengan Allah, kehidupan di dalam kasih karunia Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kami yakin dan percaya bahwa melalui ibadah kami ini, Tuhan hadir di dalam rumah kami. Tuhan hadir dalam persekutuan kami sebagai jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan, jaga dan lindungi kami, anugerahi kami dengan berkat-Mu di dalam rumah kami masing-masing. Berkati sebagai ayah, ibu, berkati sebagai anak-anak. Kiranya cinta kasih Tuhan terus menerus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa di sorga, jikalau ada anggota keluarga kami, apakah istri, suami, atau anak-anak kami yang ada di tempat lain, mungkin karena dalam pekerjaan, mungkin karena ada dalam kesibukan, oh Tuhan jaga dan lindungi mereka. Biarlah dimanapun mereka berada, kami tetap satu di dalam doa, kami tetap satu di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena itu Engkau menjaga dan melindungi juga mereka dalam seluruh keberadaan mereka masing-masing. Oh Tuhan, terima kasih bahwa kami dimungkinkan untuk boleh membawa persembahan di hadapan-Mu. Inilah ungkapan rasa syukur dan sukacita kami Tuhan, atas berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami tidaklah kekurangan ketika kami membawa persembahan, tetapi kami semakin dimungkinkan untuk boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup ini, sebab Engkaulah sumber berkat bagi kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, kesibukan-kesibukan kami, tanaman ataupun ternak kami. Kami percaya bahwa berkat-Mu selalu mengalir melalui berbagai hal yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, lawatlah mereka, pulihkanlah keadaan mereka Tuhan. Sakit penyakit apapun derita, pasti Tuhan dapat menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Dari tengah doa syafaat kami ini, kami berdoa buat neneknya Katrin yang ada di kampung dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, lawatlah dia, pulihkanlah keadaannya, sehingga ia boleh sehat dan boleh menikmati perjalanan hidup, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sendiri. Tuhan pun memberkati anak cucu dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap satu di dalam doa naik kepada-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat Pak Daniel Kalak sekeluarga yang telah mengalami duka cita oleh karena ibu terkasih Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami percaya bahwa Engkau menghibur segenap keluarga, sehingga mereka kuat dalam menghadapi duka cita ini. Kami percaya bahwa semuanya adalah kasih dan anugerah. Bapa di sorga, kami berdoa
buat jemaat-Mu dalam pelayanan-pelayanan. Kami berdoa buat segenap majelis gereja. Kami berdoa buat segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak-anak. Kiranya kami semua boleh mengembannya, sehingga anak-anak mengasihi dan menghormati orang tua. Demikian juga orang tua mengasihi anak-anaknya. Bapa di sorga, sertai kami sepanjang hari ini. Bahkan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jagalah kami, lawatlah kami, jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya, kecelakaan, agar benar bahwa kehidupan kami adalah kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan senantiasa menantikan berkat-berkat Tuhan, dan kita hidupkan hatiku beriman. Pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan, dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya kita kidungkan untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ajukan bagi Raja
ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kesetiaan kita semua diucapkan terima kasih. Ya, selamat merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Amin.